128. Siapa yang mau? Wah, ini agak panjang ini. Menarik tapi silakan. Rombongan sih sudah bisa lah ya tadi. Karena dua-duanya ya. Iya. Dua-duanya saya ada pendapat ini ya. Silakan Pak Ketua. Oh, Pak Pratiwa mau? Silakan. Oh, enggak rupanya ya Pak Pratiwa. Oh, oke. Silakan yang lain. Boleh Pak kalau nggak ada yang lain. Silakan. eh Ayat 128. Robbana waj'alna muslimaini laka. Sampai di situ aja ya Pak ya. Boleh. Ya. Jadi Robbana ini sudah dibahas di atas. Dia merupakan robbah, merupakan isim nakiroh yang nasab, mempunyai eh, fungsi sebagai mudhof juga. Kemudian itu adalah domir muttasil, makrifat, dia jadi mudhof ilaih, sedangkan robbananya itu adalah merupakan munada yang nidanya, yang kata ya-nya itu makzuf. Kemudian wa ini adalah huruf athof yang menghubungkan ja'alna ke taqabbal minna. Jadi ija'alna menjadi maktuf ke taqabbal minna di atasnya. Dan ij'al merupakan fiil amar berdomir mustatir anta. Dia adalah wajan satu, ja'ala yaj'alu. Ij'al itu menjadi wajan fiil amarnya. Kemudian di dalam kolom nahwu ditulis fiil dan fa'il karena dia berdomir anta. Lantas, nanya adalah domir mutasil yang mansub. Nah, ini diperlakukan sebagai maf'ul bih yang awal karena seperti kata Pak Musif tadi, kalau fiilnya ja'ala atau ij'al itu ada dua maf'ul. Kemudian memang dua setelah nah itu ada muslimah ini. Muslimah ini artinya yang berserah diri. Dia adalah isim fa'il yang mansub. Dia difungsikan sebagai maf'ul bih yang sani, yang kedua. Kemudian ada setelahnya laka. Laka itu artinya kepadamu. La adalah awamilul ismi bijarin, berdomir berirob jar. Kemudian ka-nya adalah domir muttasil majrur. Dan karena dia sebagai jar majrur, dia muta'alaq kepada muslimah ini. Dan laka ini bisa juga difungsikan sebagai keterangan atau hal. Begitu Pak Muslim. Oke, lakanya itu adalah hal, yaitu kepada kamu atau kepada engkau ya. Yang bersadari kepada engkau yaitu kepada tadi anta itu. Oke, baik. Ada yang berbeda dengan Pak Fauji, silakan ya. Kalau ada, kalau tidak ada, kita teruskan yang kedua itu sama. Yang wa berikutnya makanya ini disatukan dalam satu makna. Walaupun ini kalimatnya berbeda, tapi ada wa di situ yang kemudian nyambung sebetulnya. Ya, silakan ada yang mau min duriyatina. Nah, kalau tadi eh, jadikanlah kami, nah, kemudian sekarang dari keturunan kami. Nah, si min duriyatina ini dia ke situ maktubnya kena, asalnya kami jadikanlah, keturunan kami jadikanlah, gitu ya. Silakan kalau ada yang mau. Maf'ul sama, ada maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua, ada hal ini bentuknya itu sama persis. Karena dia pakai hal, tapi hal berupa maktub kalimat ke kalimat. Ya. Ada yang mau silakan? Saya lanjutkan aja Pak. Silakan. Jadi yang berikutnya adalah wa min zuriyatina ummatam muslimatal laka. Wa adalah huruf al-atfu yang
berfungsi sebagai atof, dia memaktufkan min zuriyatina. Jadi wa atof ini karena dia wa atof, maka jangan ij'al min zuriyatina, begitu kira-kira pengertiannya. Betul. Ya, jadi dia juga maktuf min zuriyatina. Min zuriyatina ini, min adalah awamilul ismi bijarin, jar, zuriyati isim yang majrur, zuriyatina, zuriyatinya mudhof, nanya itu isim domir muttasil yang mudhof ilaih. Maka min zuriyatina merupakan satu kesatuan yang difungsikan sebagai maf'ul bih yang awal. Kemudian berikutnya adalah ummatan muslimatan laka. Ummatan ini adalah isim mansub, yang kemudian muslimatan ini adalah juga isim mansub, artinya umat yang berserah diri. Karena dia mansub, dan muslimatan ini adalah juga mansub, tapi dia dapat dianggap sebagai sifat, bersifat kepada muslimatan ini bersifat kepada umatan. Jadi mausuf sifat, jadinya mausuf sifat. Dan dia difungsikan sebagai maf'ul bih yang kedua, umatan muslimatan lakanya ini adalah la awamilul ismi bijarin berirob jar, kemudian ka-nya isim domir yang majrur, maka laka adalah jar majrur yang muta'alaq kepada muslimaini juga. Kemudian jar majrur laka ini difungsikan sebagai hal atau keterangan. Demikian, Pak. Ya, oke. Jadi ini menariknya bahwa kalimat ini berdoa kepada Allah, Tuhan kami, atau ya Tuhan kami. Pertama, Engkau jadikanlah kami, nah, orang yang berserah diri kepada kamu, tapi diteruskan lagi, gitu. Dan jadikanlah dari keturunan kami, yang ini, dari keturunan kami, umat yang berserah diri kepadamu. Jadi ada dua. Semuanya adalah jadikanlah. Tetapi karena pakai wa, yang wa-nya itu adalah iz'al, jadi apa yang ada di belakang sebagai maf'ul bih, maka di sini kasih dalam kurung. Nah, jadikanlahnya. Gitu. Kalau yang di depan kan kelihatan ini jadikanlah ij'al. Kalau yang di belakang tidak kelihatan, tapi dalam kurung ya. Dan harusnya gitulah. Dan jadikanlah juga dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Makanya saya buat lagi di sini setelah dipisah-pisah ada kuning, ada merah, ini satu makna yang berhubungan. Oleh karena itu saya kasih satu kuning keseluruhan, satu makna keseluruhan. Baru yang 17 berbeda maknanya, gitu. Sampai 21. Silakan 17, 21. Ini sudah berbeda ceritanya. Silakan. Sama juga maktub ini masih. Sama juga berdoa masih. Engkau tunjukkanlah kami, maktubnya juga ke iz'al, ke yang atas tadi, gitu. Ininya bentuknya sama, maf'ul bih kedua, maf'ul bih kedua. Ini juga sama, maf'ul bih kedua. Ini pakai wa, maktubnya ke iz'al. Jadi ini masih satu. Silakan Pak Mitra. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arina manasikana wa tub alaina. Ya, wa itu adalah huruf athof. Ini sebagai awal kalimat. Jadi tidak ada hubungan sebenarnya. Kemudian arina, ari ini adalah tunjukilah, ini fi'il fa'il. Ini domirnya adalah anta. Jadi fi'il amr. Ma'tufnya ke yang sebelumnya, aja'al yang sebelumnya. Nah, jangan diteruskan dulu Pak Mitra sebelum Ya. lupa. Karena Pak Mitra bilang barusan ini maktub, maka tadi ketika mengatakan wa itu bukan wa Ya. asal kalimat, tapi wa atof gitu. Atof jadinya ya. Ya. Teruskan. Nah, ini adalah domir mutasil, jadi dari dia ini sebagai maf'ul bih kepada fa'il arinya sebelumnya. Kemudian manasika ini
isim nasab, tapi dengan berikutnya manasikana ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Ini sebagai maf'ul bih kedua yang sebelumnya yang kami tadi. Nah, kemudian wa itu adalah huruf athof. Tub alaina, tub itu adalah fi'il amr. Domirnya adalah anta. Ini juga ma'tuf ke sebelumnya, aja'al yang sebelumnya ini jadi. Kemudian ala ini sebagai alaina ini adalah maf'ul bih kepada tub. Tub itu fi'il fa'il. Nah, alaina ini adalah huruf jar majrur. Jadi wa ini jadi yang 19-20-21 itu sebagai fi'il fa'il maf'ul bih. Yes. Oke, alhamdulillah. Jadi ini bisa digabungkan karena dia berhubungan semuanya. Sebetulnya kalau maktub itu kadang-kadang kita bilangnya maktub ke sini, sementara ini maktub ke atas. Kadang-kadang orang menuliskannya maktub langsung ke yang atasnya. Oke, tapi yang jelas ini satu kesatuan karena ada wawu atop tadi, sehingga ini digabung penjelasannya. Tunjukkanlah engkau. Sebetulnya ini kan engkaunya jangan lupa, walaupun dipakai dalam kurung. Engkau tunjukkanlah kepada kami cara manasik kami, cara melakukan manasik kami, dan engkau tunjukkanlah, sebetulnya gitu. Engkau terimalah, gitu. Kalau tadi engkau tunjukkanlah, sekarang engkau terimalah. Tadi itu kata Pak Hatta, boleh di sini ada amal sebagai maf'ul bihnya, sedangkan alaina nanti adalah hal kepada amal, boleh. Jadi dan terimalah amal kami, boleh. Atau kalau mau hanya dari tulisan, tulisannya adalah terimalah atas kami, tetapi atas kaminya mewakili si maf'ul bih yang tidak ada tadi, maf'ul bih, tapi ini hal terhadap maf'ul bih gitu ya. Bagus. Oke. Itu adalah satu kalimat yang satu makna sendiri juga. Kemudian ini ada lagi di 128 juga bentuknya adalah sebuah kalimat yang sempurna juga. Sebelum ke situ Pak Musrif. Ya silakan Pak Tolimon. Sebelum ke situ. Wawu atofnya ke ij'al atau ke robana yang arina itu? Ke atas ya. Mana? Ke arina. Ari. Jadi kan robana waj'alna. Oke. Kemudian robana arina. Robana itu. Ya. Tadi saya katakan gini Pak, bahwa pada umumnya ini adalah ke sini ke arina, tapi arina ke ij'al ke atas, sehingga kadang-kadang orang menuliskannya di sini itu langsung saja ke atas. Setelah hanunya ya, setelah jadi langsung yang paling kepada dekat maksudnya. Yang paling dekat ya. Boleh yang paling dekat ke ari. Boleh yang ke yang jauh. Itu boleh juga langsung ke yang utamanya ke atas. Karena ini kan ceritanya sebetulnya nyambung dari sini. Dari mana? Dari ij'al, mulai berdoa. Ij'al ya. Yang pertama Mulai itu ij'al ya. Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah keturunan kami umat yang berserah diri. Jadikan semua ya. Kepada kami cara melakukan manasik kami, dan terimalah amal-amal kami, gitu ya. Jadi maksud saya begini, maksud Gimana? saya gini. Silakan. Bukan yang di atofnya sebenarnya robana waj'al, robana arina, robana itu. Jadi atofnya bukan di ij'alnya, tapi sebetulnya masih mengikut kepada robananya. Oh ya, betul. Jadi robananya itu setelah robana, kemudian belakangnya diikutkan. Ya Tuhan kami, gitu ya Tuhan kami jadikanlah, ya Tuhan kami jadikanlah, robana, tunjukilah, robana, itu kira-kira. Betul, maksudnya gitu. Ya tapi maksudnya betul ke ij'al, di mana ij'alnya itu sebelumnya ada robana, sehingga si robana yang selalu diikutkan. Ya betul Pak Solimun. Oke. Kalau atopnya ke isim atau ke fi'il Pak biasanya? Nah, tetap fi'il harus ke fi'il. Oh, ya, kan? Betul maksudnya. Lihat di ij'al, sebelum ij'al ada robana yang diingatkan oleh Pak
Tolingo Tolingo. tadi, jangan lupa kata berdoanya Tuhan kami, berdoa Tuhan. Munadanya jangan lupa munadanya. Tuhan kami. Berikutnya, jadikanlah kami ini, diulangi lagi, jadikanlah ini, jadikanlah, atau jadikanlah, semua kata perintah tunjukkanlah, gitu ya, terimalah, itu sama dengan si ij'al semuanya. Jadi, jadikanlah itu di copy paste menjadi, gitu ya, jadikanlah itu juga tunjukkanlah, juga terimalah. Tapi semua itu diawali dengan Robana, ya Tuhan kami, gitu. Maksudnya itu, Robana, ya Tuhan kami. Sebetulnya itu yang kemudian diikutkan terus, jangan lupa gitu. Oke, di dalam terjemahan nanti orang suka cukup sekali aja di depan si Robananya, sehingga di tulisan terjemah juga cuma di depan aja, ya Tuhan kaminya. Di belakangnya tidak dituliskan diulang-ulang. Walaupun sebetulnya itu memberi makna, diingatkan oleh Pak Tolingo, maknanya sebetulnya berdoa juga semuanya itu kepada Tuhan, ya Tuhan kami, tunjukkanlah, ya Tuhan kami, angkatlah, ya Tuhan kami, terimalah, gitu maksud. Itu Jadi sebagai secara- fa'il bisa nggak, Pak? Kenapa? Sebagai fa'il Rabbananya. Robana sebagai fa'il, fa'ilnya siapa ya? Kan yang di ija'al. Fiilnya apa? Fiilnya apa? Fiilnya ija'al. Oh, enggak. Ya, Enggak. Jadi kalau engkau biasanya. Ini sudah fiilnya sudah ij'al itu sudah angka, udah nggak bisa diganti, sudah kena kunci, nggak sudah apa nih. nggak boleh diganti, Terakhir nih 128 baru, maksudnya terakhir dari 128 ini paling gampang. Kayaknya sama Pak sama yang di atas Pak. Oh, Sama enggak, persis ini beda. Ini beda ini. Yang 128. Innaka antas at-tawwabur rahim itu sama Pak. Oh, yang sebelumnya. Ya. Iya. Sama dengan ayat 27. Oh, Ayat 127. 27 ya persis sama Pak. Oke, ya udah kalau gitu nggak usah dibahas. Tapi 129. mau bertanya boleh nggak Pak Ustadz? Silakan. Ini masih terkait 128, saya masih penasaran soalnya di ij'alna muslimaini. Saya tuh muslimaini itu menjadi hal, bukan maf'ul kedua gitu. Boleh nggak itu disebut sebagai hal? Karena kan dia muslimaini ini menerangkan tentang nah yang merupakan dia adalah al-ma'rifat gitu. Dan muslimaini ini Jadi hal terhadap gitu ya. Ya. Nah, tapi tadinya hal. Ya, tapi masalahnya begini ya, Bu. Jadikanlah itu membutuhkan dua maf'ul. Jadi, jadikanlah terigu menjadi roti. Jadikanlah emas jadi gelang, gitu. Jadikanlah emas ini gelang. Jadikanlah sesuatu ya, mie ini jadi mie ayam. Udah siang masalahnya. Udah ingat makanan aja. Jadi karena dia membutuhkan maf'ul kedua, maka langsung kita tembak bahwa yang berikutnya itu adalah maf'ul kedua ketika dia ketemu nasab ya, maf'ul. Karena dia nasab kan. Jadi maf'ul kedua, begitu yang kita cari. Yang sedang kita cari. Ini dijadiin apa sih? Si kami ini dijadiin apa? Belum selesai gitu loh Bu Yanti. Oh gitu. Jadi kami dia ini boleh dijadiin apa gitu. Jadi soalnya kan hal juga bisa menerangkan kata yang sebelumnya menerangkan tentang itu sendiri gitu. Kalau lihat cuma dari makna, oh, dua orang berserah diri itu kami yang berserah diri. Kalau itu sudah jadi seperti Ibu Yanti. Kalau saya baru meminta kepada Allah, jadikanlah kami, kata Allah, mau dijadikan apa kamu Terudi? Kata, saya meminta ya Allah dijadikan orang yang berserah diri gitu. Kalau muslimah ini dijadikan hal, menjadi kalimatnya belum mufidah. Gitu kayak belum sempurna menjadi bukan kalimat mufidah. Ya. Karena dijadikan hal. Padahal yang namanya hal itu kan sebagai bayinatul kalam. Syaratnya harus kalimat sempurna dulu bisa menjadi bayinatul kalam. Itu kira-kira. Makanya ini harus menjadi menyempurnakan kalimat dulu. Target minimalnya kecapai dulu gitu kira-kira.
Ya, betul. Silakan tambahan, Pak Hatta. Ini Pak, saya mau mengatakan bahwa watub alaina, jar majrur alaina itu sebagai maf'ul bih ghairu sori. Oh, sebentar, Itu sebentar. saya Yang mana waktu walaina? Yang watub 128. alaina 23. Waktu masih 28 Pak, sampai 128. di bawah paling bawah. Paling bawah. 19. Oh, oke. Ya, ini. Ya, Oke. Silakan. itu sebagai maf'ul bih itu saya sangat setuju sebagai maf'ul bih ghairu sori. Oh, oke. Bahkan untuk muslimatan laka itu, yang muslimatan laka itu pun saya menulisnya sebagai maf'ul bih ghairu sori, muslimatan laka. Muslimaini laka yang itu pun saya tulisnya sebagai maf'ul bih ghairu sori. Sebab muslimatan atau muslimaini itu sigotnya adalah isim fa'il. Sedangkan isim fa'il terkadang bisa amal secara amalnya fi'il. Jadi membutuhkan terhadap maf'ul bih. Dan di sini berserah diri kepada siapa? Itu kan maf'ul bih itu kan bisa diuji dengan pertanyaan kepada. Nah, di sini muslimatan berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Laka, kepada engkau. Ini sebagai maf'ul bih ghairu sharih yang saya tulis. Dan kita lihat muslimatan itu isim nakiroh. Sedangkan sohibul hal, muhal itu harusnya ma'rifat. Sedangkan ini muslimatan dan muslimah ini isim nakiroh, maka laka di sana saya dijadikan sebagai maf'ul bih ghairu sharih dari muslimah ini dan muslimatan karena isim fa'il. Sigot isim fa'il terkadang bisa amal secara amalnya fi'il. Itu Pak perbedaannya. Oh, wah ini terlalu dalam ini. Gini nih, Pak Hatta tuh bilang begini. Ini disederhanakan bahasnya Pak Hatta. Bahasanya Pak Hatta itu mau menyatakan begini. Yang laka ini jangan hal terhadap menjelaskan dari yang berserah diri itu. Kalau saya kan pakai hal terhadap yang ini itu sederhana. Itu jelas. Tetapi kalau Pak Hatta bilang, karena ini bisa juga berlaku sebagai fi'il, maka ini jadi maf'ul bihnya terhadap ini. Ya, yang berserah diri itu bisa juga dia memiliki dia maf'ul bih, maka inilah menjadi maf'ul bih terhadap muslimatan, begitu. Jadi kalau saya di sini hanya mengatakan hal terhadap muslimatan, itu paling pendeknya begitu. Dia harus menerangkan terhadap muslimatan. Kalau Pak Hatta lebih dalam lagi, muslimatannya dibuka. Dia berubah menjadi sebuah isim yang juga bisa berlaku seperti fi'il. Jadi isim fi'il, kalau dia berisim fi'il, isim fa'il muslimatan itu adalah juga isim fi'il. Karena dia isim fi'il boleh punya maf'ul bih, maka maf'ul bih ini terhadap muslimatan. Nah, sementara dalam ilmu KBI mah tidak digituin, cukup aja dia hal terhadap muslimatan, lebih sederhana begitu. Pak Hatta lebih dalam lagi, dia membongkar lagi fungsi daripada Yang menjadi dasarnya Pak, Iya. muslimatan itu nakiroh. Sedangkan kan sohibul hal, muhal itu harus makrifat, itu yang menjadi dasarnya. Ya, tetapi laka itu sebagai jar majrur itu ada, bisa dia sebagai hal. Jar majrur itu boleh menjadi hal. Ada kaidah yang satunya adalah kaidah hal dari kalimat mufrad tadi. Ingat kembali Pak Hatta kan bilang mufradnya harus al-ma'rifat. Tetapi laka itu sebagai jar majrur bisa jadi hal, bisa ada kaidah yang lain pakainya gitu. Ya, tapi kan kaidahnya setelah makrifat Pak. Jadi jumlah setelah makrifat itu adalah hal. Sedangkan ini nakiroh muslimatan. Makanya kita kan gitu nih, umatan, si muslimatannya itu sifat terhadap si umatannya nakiroh, maf'ul bih ini gitu, satu kesatuan. Jadi halnya terhadap umat yang berserah dirinya kepada siapa? Kepada halnya itu kepada kesini. Ini halnya itu adalah kepada si umat yang berserah diri itu. Kalau di dalam kalimat yang sederhana, tapi kalau
Pak Hatta membongkar lagi muslimatan itu bukan hanya sebagai isim fa'il, ini isim fa'il, tapi juga isim fi'il, karena isim fi'il boleh punya maf'ul bih, maka ini dianggap maf'ul bih terhadap itu, begitu. Jadi Ini ya, umatan muslimatan bisa dianggap sebagai ma'rifah begitu. umatan nakirohnya, umatan tuh nakirohnya, umatan itu nakiroh. Umatan nakiro, Nah, muslimatan, mungkin Muslimatan hanya mensifati si nakiroh tadi. nakiro. Tapi Oh, jadi ya, akhirnya jadi maksud sifat. umatan muslimatan jadi sebuah apa namanya? Ya si halnya itu mensifati si umatan muslimatan gitu. jadi dia menjadi Gitu. Dan sifatnya apa namanya? Ma'rifah, enggak ma'rifah. Bukan. Bukan. Jadi begini, begini, soalnya ketentuannya gini, Pak Ustadz, ketentuan dari ciri-ciri hal itu kok ciri-ciri hal, maaf, ciri-ciri hal itu kan katanya dia tuh kan harus nakiro, tapi menerangkan keadaan kata sebelumnya yang berupa al-ma'rifat, sementara kan umatan itu Tenang, masih ma'rifat. nakiro gitu, belum belum ma'rifat gitu. Bu Yanti tadi sudah diterangkan Pak Hatta, kaidah yang Teh Yanti katakan itu sama dengan kaidah yang dibacakan oleh Ibu Nungki untuk kata yang mufrad, itu betul. Oh, untuk mufrad. Kata yang satu biji, satu kata begitu. Nah, sedangkan di kaidahnya hal dibacanya jangan di kaidahnya jar majrur, sorry. Di kaidahnya jar majrur dibuka, itu ada jar majrur itu bisa juga menjadi hal. Coba dicari itu, ada. Di jar majrur tapi klasifikasinya bisa juga menjadi hal begitu. Ya. Kalau mausuf sifat itu sudah menjadi makrifat. Oh, Makanya Nah, kalau itu itu benar kalau sudah memang. memenuhi syarat gitu. laka bisa menjadi hal. Karena mausuf sifatnya merupakan bayanatul kalam yang termasuk makrifat, alam, mausul kayak itu kan. Nanti ada yang mahal, makrifat Alam bisa nakirah. berfungsi sebagai mausuf sifat, itu termasuk di dalam makrifat. Menurut saya ya. Kalau Berarti itu cocok kalau itu. Bukan dari muslimatan itu makrifat, muslimatannya berarti saja. Kita melihatnya cocok dari dengan hal. umatan muslimatan. Muslimatan, maksud sifat ya. Iya. Dan itu berarti makrifat ya, umatan muslimatan. Berarti benar laka itu Iya, terhadap karena itu nggak bisa al-ma'rifat. dipisahin gitu kira-kira. Kalau itu cocok sih sebagai hal yang berikutnya. Jadi itu bisa cocok sebagai hal, itu menurut saya. Oke, terima kasih. Untuk yang 129, pendek kok 129 tuh, cuma tuh pendek 26. Siapa yang mau yang 1 sampai 23 ini menarik. Saya Robat, mau Pak, tapi yang lain ada nggak? silakan yang lain. Silakan Bu, tadi Bu Yanti mau? Ini nggak usah dibahas kalau yang depannya, yang Robana nggak usah, udah. Oke, mana tadi? Yang Saya Ustadz. silakan. Jadi langsung ke ibras Ya. wa ibras fihim rasulam minhum. Sampai situ dulu ya. Jadi wa itu atof, dia maktuf ke ij'al juga, maktuf ke ij'al Ya, ke dan atas lah. ke ib'as itu adalah fi'il amr dengan domir anta. Jadi ini fi'il fa'il, kemudian fihim itu adalah maf'ul berupa jar majrur, kemudian diikuti oleh rasulan, ini juga nasab juga sebagai maf'ul bagi saya, kemudian minhum itu adalah jar majrur sebagai hal. Oke, sampai di sini ada yang berbeda pendapat, silahkan.
Jadi engkau utuslah gitu ya seorang rasul utuslah seorang rasul dari mereka. Utuslah Ada seorang. saya Silakan. pendapat saya dari minhum. Itu minhum jar majrur setelah nakiro, maka saya dijadikan sebagai sifat. Jadi minhum jadi sifat dari rasulan karena rasulan itu nakiro. Itu ya perbedaannya, Pak. Oh, ini jadi sifat ya. Ya jenaat ya. Jadi naat. Karena rasulan itu kan nakiro. Oh iya benar. Ini bagus. Minhumnya bisa jadi sifat. Nah, dari rasulan ya. Jadi sama-sama menerangkan ya, sama-sama tapi bukan hal. Ini adalah sifat. Nah, ini jar majrur jadi sifat itu di dalam KBI belum masuk itu. Belum masuk. Jadi adanya kalau nggak saya ingat waktu itu Pak Tolingol yang bilang setelah apa tuh itu ada di bab apa ya saya terangkannya itu setelah nakiroh apa ya saya lupa tiba-tiba otak tuh kadang-kadang gitu Sing. Ya. Setelah nakiroh setelah nakiroh kemudian jadi sifat setelah diulangnya gimana saya lupa. Nasi mahal, Pak. Ulang gimana Pak Zainal? Nasi mahal. Jadi setelah nakiroh dia menjadi hal. Mahal setelah makrifat dia akan menjadi maaf. Nasi mahal. Setelah nakiroh dia menjadi sifat. Mahal setelah makrifat dia menjadi hal. Ya, itu berlaku untuk yang setelahnya apa? Yang setelahnya itu apa tadi ini? Jumlah. Jumlah, gitu. Nah, bukan sibah jumlah. Bukan sibah jumlah. Ini minhum, sibah jumlah. Nah, sibah jumlah tidak termasuk faid itu, gitu loh Pak Hatta ya. Jadi saya tidak tetap aja dia sebagai hal karena walaupun di dalam penjara rasul dari mereka atau rasul mereka sebetulnya darinya tidak perlu rasul dari mereka ini adalah halnya itu hal kepada si rasul kepada si maf'ul bi. Sedangkan yang ini halnya engkau utuslah dari mereka ya atau di dalam mereka dari mereka itu adalah kepada yang diutusnya itu siapa dari mereka siapa rasul dari merekanya ini mereka kepada rasulnya sedangkan ini adalah mereka kepada seluruh kalimat ini ya. Engkau utuslah mereka dari mereka rasul dari mereka gitu engkau utuslah mereka engkau ya Tuhan utuslah jadi diterjemahkan di antara mereka di dalam mereka pada mereka gitu jadi utuslah yang diutus itu halnya ini kepada fiil fa'il yang ini halnya sedangkan hal yang ini connect kepada maf'ul bih pada rasul dari mereka tadi Pak Hatta menggunakan kaidah setelah nakiroh adalah sifat apabila berupa jumlah. Ini bukan jumlah minhum. Nah, sehingga saya lebih menggunakan ini hal terhadap maf'ul bih dari mereka terhadap rasulnya atau rasul dari mereka atau rasul mereka. Fihim itu jadi apa, Pak? Kenapa? Fihim. Ibahas fihim. Fihim itu jadi apa, Pak? Hal terhadap fi'il fa'il. Hal ya, bukan maf'ul ya. Iya, terhadap fi'il fa'il. Pekan 33 itu, Pak. Oh, pekan. Ada di pekan 33. Wis, Pak Tolingol hafal. Hafal, Pak. Siap. Oke. Nah, ternyata yang dari mereka itu gitu ya. Di situ si Rasul tadi dari mereka, si Rasulnya diterangkan di bawah di situ. Si Rasulnya ini ada lagi ternyata si Rasulnya ini terangkan lagi dianya itu huwanya ini adalah kepada Rasul ya. Nah, sehingga ini saya kasih kesatuan bahwa ini bagian daripada si maf'ul bih ceritanya utuslah kepada mereka Rasul dari mereka siapa dianya itu yatlunya itu Rasul
si Rasulnya yang akan membacakan kepada mereka lagi ayat-ayat. Engkau. Coba siapa yang mau 8 sampai 12. 8 sampai 12. Nah, 12 ini gampang. 8 sampai 12. Kok saya jadi nggak bisa no. Nah, 8 sampai 12. Saya lagi aja lanjutkan. Silakan, Rianti. Jadi ini masih sejalan dengan tadi yang di atas yang sebelumnya. Yatslu itu adalah fi'il mudhari dengan domir huwa. Yatslu domirnya huwa ya, yang mana itu adalah fi'il fa'il, kemudian alaihim adalah sebagai hal menerangkan ya, jadi dia nih jar majrur. Ayatika itu adalah mudhof ilaih, dia sebagai maf'ul, ini jamak sebetulnya ya, jadi makanya dia masih pakai ayatin harusnya ya, ayatin karena dia mudhof ilaih menjadi ayatin, kemudian digabung dengan ka jadi ayat-ayat kami atau ayat-ayat kami, jadi itu adalah sebagai maf'ul. Oke. Jadi sebetulnya ayatika itu nasab tambahannya. Iya, nasab. Iya. Ayati dari karena dia mu'anas ya, ayatin. Kemudian begini. Ini kan satu kalimat sempurna, tetapi masih kenapa saya tidak sampai ke kanan? Artinya bukan berdiri sendiri karena dia huwanya itu kepada Rasul di sini, kepada si maf'ul bih, sehingga saya kasih bahwa si hijau ini adalah bagian dari si maf'ul bih itu, dikonek ke situ, gitu. Jadi saya kasih geser di situ untuk ini adalah masih bagian daripada Rasulnya, Rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kamu atau ayat engkau. Kemudian di sini ada wa lagi di bawahnya. Nah, wa-nya yu'alimu huwa juga. Nah, huwa-nya itu juga ke Rasul gitu ya. Matub ke tadi ke yatlu, di mana yatlunya huwa-nya itu ke Rasul. Jadi semua itu ke Rasul. Rasul mengajarkan mereka. Silakan siapa yang mau nanya dulu, Ustaz. Nah, yang biru ya. Silakan. Nanya dulu, Ustaz. Silakan. Yang pertanyaan yang itu yang apa namanya? Yatlu sampai alaihim ayatika itu kan menerangkan tentang Rasul, Ustaz. Iya, apakah betul. bisa disebut apa? Naat atau apa, Ustaz? Oh, enggak. Pokoknya mah dia mah di huwanya itu huwa ke siapa kan huwanya tidak ditemukan di bawah. Itu biasanya huwa diperoleh dari yang sebelumnya. Ternyata ditemukannya adalah hubungannya dari maknanya adalah kerasulan. Sehingga ini kalimat ini adalah ta'aluk ke Rasul. Ta'aluknya gitu. Gitu aja. Dihubungkan. Nggak ada istilahnya saja. Nggak ada. Ta'aluk aja. Begitu juga yang bawah sama ta'aluk juga. Yang biru. Kalimat juga tapi ta'aluk. Prof, mau nanya. Ya, silakan Pak Slamet. Yang 67 itu kenapa nggak minhim ya? Kan jar majrur. 67. Oh ya, ini. Min. Ya, enggak minhim kalau secara teori jar majrur gitu. Oh, minhum, kenapa bukan minhim ya? Iya. Baik. Kalau mau him, maka sebelum him harus ada iya yang sukun, bukan nun yang sukun. Atau ada kasroh, baru jadi him. Ini kebetulan nun yang sukun, bukan iya yang sukun. Ya, oke ya? Mas Slamet, makasih. Oke, makasih. Jadi aturan pakai him kalau ada iya sukun atau kalau ada kasroh sebelumnya. Gitu. Oke.
Siapa yang mau biru? 13 sampai 18. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Nah, kalau wal hikmata jelas kalau itu mah. Kalau dari belakang enak kelihatannya. Kalau dari belakang ngelihatnya wal hikmata gitu ya. Ini wal hikmata ke sini nyambungnya. Al-hikmah kitabah, oh berarti dia maf'ul bi, gitu kan. Nah, dia mengajarkan mereka, tapi perlu dua maf'ul, gitu. Maka ketika hum itu yang nempel itu maf'ul, maka harus dicari berikutnya. Oh ya, berarti kitab itu maf'ul. Sederhana kalau itu. Dan kemudian wal hikmata juga pasti ini adalah maktub ke situ, sehingga dia juga maf'ul kedua. Wa kemudian atop lagi yujaki. Nah, yujaki yang terakhir ini baru ini tersendiri, maka dikasih warna yang berbeda juga. Tetapi di sini mensucikan, siapa yang mensucikan? Wa di situ ya. Wa yujaki mensucikan, maktub ke atas tadi him ya. Artinya si Rasul tadi selain membacakan, selain mengajarkan kitab, juga dia bisa mensucikan mereka gitu. Ya, dalam mensucikan itu ya mengajarkan menjadi lebih baik, orang-orang menjadi lebih ini, menjadi ini gitu. Gitu ya, menjadi membawa pada kesucian gitu, membawa kepada kebaikan. Ini sih gampang ya sebetulnya. Semuanya menjadi connect ke Rasul, makanya ini dikasihlah kosong ini. Nah, ini nyambung ini semua ke Rasul nih, connectnya huanya. Nah, itu sehuanya sih ke Rasul semua, surut-surut gitu. Sehingga dalam terjemahannya di sini kalau mau pakai ya Tuhanku atau ya Tuhan kami juga. Jadi kalau nggak pakai berdoa, langsung aja ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka. Nah, siapa dia? Yaitu Rasul tadi akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Kemudian lagi, dia akan mengajarkan kitab suci dan hikmah kepada mereka. Dan dia lagi mensucikan, dalam hal ini Rasul mensucikan mereka. Begitu. Kalau dibandingkan dengan siapa ini? Kalau yang ini sama, yang terakhir sama. Dibandingkan dengan Kemendak, ya Tuhan kami utuskan di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka. Ini lebih enak dengarnya. Seorang Rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Boleh juga yang mengajarkan atau dia yang mengajarkan kitab suci dan hikmah atau sunnah kepada mereka dan mensucikan mereka. Baru ini terakhirnya sama. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu 129. Aduh, anabanya belum kegarap padahal udah dari berpekan-pekan ditawarin anaba ini. Anaba udah berpekan-pekan ditawarin, belum lakunya minggu depan ya. Jadi minggu depan kita masuk Anaba 1 sampai 16. Di situ ada dua makna, 1 sampai 5 dan ada 6 sampai 16. Itu dua makna. Jadi dibuka aja rekaman YouTube saya waktu menjelaskan di tausiah pagi. Nah, itu ada Anaba itu termasuk beberapa potong ya. Jadi kalau 1 sampai 16 itu terdiri dari 2 potong. 1 sampai 5, 6 sampai 16. Itu kita bahas pekan depan. Ditambah nanti ayat 130, 31, 32 dan Anaba 17, 16. Mudah-mudahan lebih lancar lagi. Ini makin sini makin lancar. Dulu pertama cuma 1 ayat. Bisa sekarang sudah bisa 3 ayat, sudah lumayan. Alhamdulillah. Aduh, Pak Musref, barangkali secara sejarah nih Pak. Ya. Kami di sini kan doa Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ya. Mungkin kan tidak ada belum ada hubungannya dengan Ishak. Ini apakah yang Rasul dimaksudkan di sini lebih tertuju kepada Muhammad gitu Pak? Karena ini kalau melihat dari ayat-ayat sebelumnya kejadiannya kan di Mekah nih Pak Ustaz.
Ya, ini makiyah. Klasik ini memang makiyah, tetapi saya ngelihat ya, ini sedang menjelaskan mengenai pertama ketika dibangunnya dibangun kembali apa namanya Kabar. Fondasi Baitil. Baitullah gitu ya. Di situ berdirilah Ibrahim. Sekarang ada makam Ibrahim, makom Ibrahim yang kemarin Kang Farid sholat di belakang kan gitu. Makom Ibrahim Walaupun sudah sulit. setelah tawaf gitu. Nah, di situ dijelaskan, kemudian dijelaskan lagi bahwa dia pada saat setelah selesai itu dia berdoa. Doanya itu mereka karena yang menaikkan fondasi Ka'bahnya itu mereka berdua, si Ibrahim dan apa tadi? Ibrahim dan Ismail. Nah, berdua itulah kemudian dia berdoa. Doanya ini sampai ke titik yang ini, sampai ke 29 itu isinya adalah doa mereka berdua. Makanya tadi selalu berdua. Wah, kemudian dihubungkan dengan Rasul Muhammad itu adalah berikutnya ketika si Ka'bah itu sudah dijadikan betul kembali tempat arah sholat setelah kiblaten. Kiblaten baru kemudian baru diungkapkan lagi tentang isi dari Ka'bah, tentang makom Ibrahim, tentang kita boleh tawaf, tentang apa itu berikutnya. Kalau ini mah jauh sebelum Rasul ada, ini jauh sebelum. Ini mah menceritakan sejarah sebagai ibrah bahwa dulu ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian melakukan itu, memperbaiki Ka'bah dan kemudian berdoa kepada Allah. Begitu isinya. Kira-kira ke situ Pak Farid makna tiga ayat. Gimana tema hari ini? Alhamdulillah bisa hadir hari ini ya. Oke, terima kasih Teh Nungki. Tadi Teh Heti tuh lupa tidak bertanya, aduh keburu pergi, nggak apa-apa. Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas masukan-masukannya, sangat menarik. Makin ke sini kita makin banyak membuka buku KBI, jangan lupa buka lagi. Dan nanti setengah satu saya akan kembali hadir. Jadi dari pagi tadi sampai ini dan sebentar lagi saya hadir lagi untuk KBI 2 insya Allah untuk pekan ke-32 insya Allah. Kita akan membahas tentang maf'ul kalau nggak salah. Semua maf'ul kita bahas di sana. Semua yang nasab semua kita bahas di maf'ul. Terima kasih. Saya kembalikan waktu ke Teh Nungki. Ada pengumuman lain nggak? Silakan Teh Nungki.